memang orang Rabu ini harus dia mengenal sumber cahaya yang sesungguhnya. Dia akan bisa ya. Itulah nur ala nur. Masya Allah. Ya, ketika dia dekat dengan cahaya, dengan sumber segala cahaya, nurun ala nur, maka dia Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kami doakan senantiasa dalam keadaan sehat, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, tidak terasa hari ini kita akan masuk ke hari keempat dalam mentadaburi hari kelahiran. Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Bang Sarip, hari Rabu, apa aja nih unsur-unsur yang ada dalam hari Rabu? Silakan Bang Sarip. Oke, terima kasih. Ya, kita kembali lagi ke hadis ya, yang kemarin kita sudah buka tentang penciptaan alam semesta itu, bahwa hari Rabu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya. Ya, jadi Allah ciptakan cahaya. Di bumi sudah ada pohon ya. Allah ciptakan, sudah ada kandungan. Ya, Allah ciptakan bumi, cahayanya. Kemudian Allah melanjutkan dengan penciptaan cahaya. Ya, cahaya. Ya, kalau kita bicara soal cahaya itu banyak makna. Ya, banyak makna yang terkandung di kata cahaya itu. Karena gelap itu sesungguhnya nggak ada. Gelap itu tidak ada. Yang ada adalah tidak ada cahaya. Karena nggak ada cahaya. Karena nggak ada cahaya, efeknya gelap gitu ya. Ya. Jadi bunyi hari Rabu, ya Rabu itu kan tadi unsurnya adalah gelap dan terang. Sepasang dong Bang Sarip. Iya, gelap dan terang. Ya, gelap itu karena tidak ada cahaya sesungguhnya. Yang ada adalah cahaya. Bunyinya apa? Bunyinya jalan di tengah. Jalan di tengah. Iya. Jadi kalau ada kebaikan, ada keburukan, ya dia harus bisa jalan di tengah. Jadi ya dia istiqomah di situ. Ya, istiqomah. Jangan kakinya satu di kegelapan, satu di cahaya gitu. Nggak bisa, dia harus. Kalau mau dia mau gelap, ya gelap lah. Jadilah jahat itu. Gitu. Kalau dia mau baik, ya baiklah dia. Keren tengah-tengah itu, dikira tengah-tengah itu antara baik dan buruk. Ada ya? Dia harus memilih. Pijakan kakinya itu harus di baik ya. atau di buruk. Iya. Jadi dia memilih ya? Memilih. Jadi ilmunya, kalau ilmu gelap, ya gelap. Kalau dia ilmunya terang, ya berarti dia banyak memberikan pencerahan kepada orang. Itulah jalan di tengah dari, ya, jangan mencela-mencela, jangan minggir-minggir, nanti jatuh kecebur dia. Setelah itu ada kata pintu. Gelap, cahaya, pintu. Iya, ada jalan di tengah ya, jalan di tengah. Jalan tengah, pintu. Terus ada pintu. Nah, pintu itu kan sebagai pemisah ruang. Ya, pemisah ruang. Ruang dalam dan ruang luar. Iya. Gitu. Dia bisa keluar dari kegelapan, menuju, ya, atau dia masuk kepada sesuatu yang gelap ya. Itu. Kemudian ada kata bunyi kosong. Kosong. Ya. Ada 5 tuh ya Mas Arif. Ada bunyi kosong. Apa tuh kosong itu ya?
Ya, tinggal di mana ya, apa tuh kosong? Kosong tuh nggak ada isinya dong. Iya, kosong itu bisa jadi dia ada tapi tak terlihat itu kan. Ya, apakah ini kosong? Ya ada, ini ada isinya. Ada isinya, tapi tidak tampak gitu Tidak kan. tampak oleh kasat Iya, mata. oleh kasat mata. Nah, jadi ada tapi tak tampak. Kosong ya. Iya, gitu ya. Kalau gelap yang ada juga tak tampak kan? Nggak kelihatan karena nggak ada cahaya. Iya. Di sini ada apa kita nggak tahu. Ya, begitu terang, Baru semuanya baru terlihat jelas. terlihat jelas. Kemudian ada kata timur. Timur. Iya, timur. Timur itu kan nggak selalu maknanya adalah apa? Terbitnya Arah. Arah. Oh. Nggak selalu arah kan? Karena timur juga bisa bermakna memulai dari awal. Ya. Gitu ya. Minal masyriq ilal maghrib. Dari timur. Startnya di timur, start, finish gitu. Ya. Itu bisa bermakna itu timur. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang memang punya hari lahir Allah takdirkan. ya Allah takdirkan dari Rabu, ya harus mentadaburi ayat-ayat ini gitu. Ayat-ayat Allah tentang gelap dan terang. Jalan di tengah. Ya. Banyak Allah buat perumpamaan di Al-Qur'an. Ya, perumpamaan tentang gelap dan terang. Nah, banyak sekali Allah buat. Di antaranya di surat berapa? Ya, surat kedua misalnya, ayat ke-17 ya. Surat kedua ayat Al-Baqarah 17. Kita buka ya Bang. Boleh dibuka. Sahabat, silakan dibuka Quran surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-17. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Ya, kalau gelap tidak dapat melihat. Orang sepintar apapun kalau dalam kondisi dia gelap, ya, dia kalap, lupa dengan ilmunya. Gitu ya, lupa dengan ilmunya. Orang membutuhkan cahaya walaupun satu titik. Sekecil apapun cahaya, Sangat itu dibutuhkan oleh orang. Nah, maka dari sini kita bisa melihat cahaya itu sangat dibutuhkan sebagai petunjuk, sebagai pembimbing ya. Penuntun jalan. Iya, penuntun jalan. Maka Quran juga kan an-nur. Cahaya. Quran itu cahaya. Masya Allah. Ya, kita butuh Quran, kita butuh petunjuk, kita butuh cahaya. Sekecil apapun cahaya itu. Nah, orang Rabu itu dibutuhkan sebenarnya, keilmuannya. Orang Rabu itu Allah kasih talenta seperti cahaya. Ya, dia menerangi sesuatu yang gelap. Dia bisa memberikan solusi. Leadership juga Ya, memberikan solusi kepada kebuntuan. Ya, kepada kebuntuan, kegalauan, kebingungan. Dia bisa memberikan solusi itu karena dia adalah cahaya. Ya, cahaya selalu akan dicari oleh siapapun. Makhluk Allah mencari cahaya. Ya, seperti pohon dia rela untuk ya enggak lurus itu, dia miring ke sana ke sini demi untuk mendapatkan cahaya gitulah. Jadi orang yang lahir pada hari Rabu ini adalah orang yang Allah kasih sebenarnya kelebihan dalam hal kecerdasan. Masya Allah. Ya, cerdas. Dia bisa menerangi segala sesuatu. Kalau dia jahat, dia jadi penjahat yang cerdas, penjahat yang sulit untuk ditangkap itu. Ya, artinya lihai ya, licin. Jadi hari Rabu itu profesional ya? Profesional ya. Kalau dia jadi orang baik, luar biasa, dia bisa menerangi, menerangi. Makanya jalan di tengah gitu loh. Harus jalan di tengah. Silakan tadaburi cahaya. Ya. Cahaya yang lebih besar lagi adalah matahari gitu kan.
Di Al-Quran, matahari. Iya, ada menunjukkan bulan, ada bulan sendiri juga kan hanya sebagai pantulan cahaya. dari cahaya matahari gitu ya. Nah, jika dia mau melihat, mempelajari matahari ya sebagai sumber cahaya untuk menerangi bumi ini, ya dia akan menemukan jati dirinya bahwa dia harus seperti matahari. Masya Allah. Ya, belajar matahari. Allah bersumpah kan wasyams, demi Ada matahari. Qurannya Ya, suratnya. ya. Bahkan juga ya Allah lihat, coba kalau kita lihat di surat ke Nuh, surat ke-71 ya. Surat ke-71. Ya, ayat 15-16. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-71, surat Nuh, ayat ke-15 dan 16. Ya. Saya ingin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Dan di atas dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Ya. Dia harus mentadaburi sumber cahaya itu, matahari. Matahari tidak pernah memilah-memilih kepada siapa dia harus menyinarinya. Semua dikasih sinar oleh matahari. Artinya orang yang rabu ini seharusnya menjadi orang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Menjadi orang yang sangat perhatian kepada orang lain. Yang tanpa pilih-pilih ya, tanpa pandang bulu. Nah, dia leader yang luar biasa, leader yang memiliki perhatian yang luar biasa. Dia selalu ingin membawa orang keluar dari kegelapan. Itulah matahari. Ya, itulah cahaya. Ya, ilmu juga cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Maka orang-orang tua kita dulu ada Islam hadis reboan. Dipilih rebo dipilih. Karena Rabu itu cahaya. Mereka buat pengajian itu hadis reboan. Ya, rebo itu cahaya. Belajar kita cahaya. Nah, ketika Anda mempelajari, mentadaburi tentang cahaya, insya Allah Anda akan dapat. Enggak usah meramal-ramal. Cocokkan karakter matahari, karakter cahaya yang sekedar apapun dia. Karakter lilin misalnya, karakter apa semua. Pasti dia akan. Ya, lilin dia demi mengeluarkan cahaya dia harus mengorbankan dirinya. Orang Rabu begitu. Orang Rabu tuh begitu. Sampai begitu. Dia sampai begitu. Ya. Tapi Dia bukannya nggak baik kalau kita. Ya, itu sisi tidak baiknya. Kita. Ya, tapi demi untuk memberikan maslahat kepada orang lain. Ya, maka memang orang Rabu ini harus dia mengenal sumber cahaya yang sesungguhnya. Dia akan bisa ya. Itulah nur ala nur. Masya Allah. Ya, ketika dia dekat dengan cahaya, dengan sumber segala cahaya, nurun ala nur, maka dia akan mewakafkan dirinya buat kemaslahatan umat dengan segala keilmuannya, dengan segala kebaikannya. Maka jangan terlena orang yang lahir-lahir Rabu ya. Ya, karena dia bisa jadi orang jahat, yang sangat jahat ketika dia dalam kegelapan. Ketika memilih potensi fujurnya ya, Mas Arif. Dan orang yang suka sama orang hari Rabu itu bisa jadi gelap. Bisa demikian juga ya? Iya. Membuat orang jadi gelap, jadi kalap. Karena luar biasa ya cerdasan. Saya pernah diberi bocoran oleh guru saya ketika saya tanya ada kasus. Ya. Sering ada kehilangan. Beliau bilang begini, di rumah itu kamu cari dulu orang yang lahir hari Rabu. Itu Bang Salim. Itu ya. Ya. Mungkin dia sedang gelap. Jadi dia sedang mengambil potensi gelapnya ya, tidak sedang menangkan potensi cahayanya. Iya. Dia tak tampak perilakunya. Begitu pandai dia melakukan ya tindakan itu.
Dan berapa kali saya membantu menyelesaikan masalah kehilangan itu, ya ternyata setelah kita sudah ikuti saran itu, ya terbukti. Jadi ada kolerasinya. Ada. Ya. Jadi mari, tadi 4 bunyi itu dipelajari, silakan ditadaburi. Ya, dan jadikan sebagai panduan ya, panduan. Unsurnya 4. Unsurnya gelap dan cahaya, itu unsurnya. Ya, bunyinya jalan di tengah, pintu kosong timur. Pintu kosong. Unsurnya gelap dan cahaya. Ya, karena timur adalah tadi juga sebagai tempat awal ya, matahari keluar dan memberikan cahaya. Masya Allah. Ya. Saya kira itu ya yang bisa kita sharing tentang bunyi hari Rabu. Yaumul Arbi'a, Ya. hari yang keempat. Ya Allah alhamdulillah. Berarti Bang Sarip senantiasa dalam bimbingan Allah dan sehat selalu. Sahabat yang dirahmati Allah, itu tadi kita telah mentadaburi hari yang keempat, Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Sahabat silakan dukung program kami dengan subscribe, like, share, jangan lupa tulis komentar, berikan masukan kepada kami untuk perbaikan kami pada episode-episode berikutnya. Kami bertiga yang ada di studio pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3 berempat dong.